Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan melanjutkan dari video pertama, yaitu terkait dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan di tahun 2000 ini, yang nanti kemungkinan akan diterapkan di 2021. Karena itu, Bapak Ibu, semua kepala sekolah harus bersiap-siap, mengingat bahwa dalam penilaian sekarang itu berbeda sekali. Bukan hanya menambah atau mengurang, berubah total. Menurut saya itu berubah total. Jadi karena itulah perlu dipersiapkan matang-matang oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah di video sebelumnya sudah saya jelaskan, yakni bahwa di dalam mutu guru itu ada karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan pemangku kepentingan. Nah, di karakter siswa itu sendiri ada 4. Yang pertama disiplin, kedua religius, kemudian yang ketiga itu adalah tangguh, bertanggung jawab, ya. Kemudian tidak ada perundungan di sekolah. Ada 4 itu. Nah, yang sebelumnya terkait disiplin. Nah, kali ini kita bahas terkait dengan religius. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah persiapan akreditasi, yaitu untuk penilaian terkait dengan mutu lulusan, bahwa mutu lulusan nanti nampak bahwa di sini yang dinilai adalah tentang religius. Nah, untuk menunjukkan bahwa apakah di sekolah itu berhasil, ya, siswa bisa menunjukkan perilaku religius dengan pengalaman aktivitas yang ada di sekolah. Nah, ini yang akan dibuktikan nanti oleh asesor. Karena itu benar-benar harus dipersiapkan. Karena karakter religius ini sikap yang kepatuhan terhadap menjalankan agamanya, sebenarnya seperti itu. Jadi apakah itu agama Islam atau Kristen atau yang lain, ya tetap itu perilaku religius sesuai dengan agamanya masing-masing, seperti itu. Nah, dalam hal ini yang akan menampakkan bahwa dia hasilnya bagus apa tidak, masuk ke level 4 atau 3 atau 2 atau 1, ini budaya. Religius itu sudah membudaya di sekolah itu. Nah, kalau di situ hanya karena mau akreditasi, nampak sih kalau perubahan hanya seminggu itu masih kelihatan sekali. Ada perubahan itu hanya dalam mendadak itu akan ketahuan, ya. Seperti itu. Nah, apa saja dokumen yang akan ditelaah oleh asesor? Jadi, yang pertama, kepala sekolah itu memiliki dokumen RKS atau rencana kerja sekolah, ya. Rencana kerja sekolah itu ada rencana kerja tahunan, ada rencana kerja jangka menengah, mungkin juga ada yang jangka panjang. Nah, untuk dalam RKS ini terkait dengan pembentukan budaya siswa berkarakter religius itu, programnya seperti apa? Itu yang pertama dilihat. Punya nggak program itu? Nah, ini kan artinya kepala sekolah kalau nggak punya program ini kan akan bermasalah, ya kan? Berarti harus disiapkan oleh kepala sekolah semuanya. Sekarang silakan nanti dicek di RKS-nya. Buka lagi kalau sudah buat, gitu. Kalau belum ya buat dulu. Ya, seperti itu. Ini jadi pertama lihat dokumennya, ada nggak program terkait dengan ini, program religius itu ada nggak, budaya terkait religius itu ada apa enggak, ya kan? Gitu. Kemudian yang kedua, catatan guru agama. Di sini guru agama akan dituntut memiliki data yang lengkap. Begitu tanya guru agama kok nggak punya data terkait dengan kegiatan religiusnya itu apa, nah, ini akan menjadi pertanyaan besar bagi guru itu. Misalkan guru agama ditanyakan, selama ini program apa yang dilaksanakan oleh Bapak untuk anak-anak untuk pembelajaran terkait dengan keagamaan? Wah, di sini sendiri-sendiri, bahkan sholatnya di luar. Nah, itu kan akan ketahuan. Mungkin ada pertanyaan yang guru yang bisa menjelaskan bahwa di sini ada namanya kegiatan rohis, kemudian ada pembinaan rohis, ya, mungkin setiap berapa kali secara sehari atau mungkin setiap kelas atau mungkin bagaimana programnya, ada program rohisnya seperti apa, dan sehingga itu akan menjadi data nanti dalam penilaian ini, gitu ya. Kemudian ada juga yang aktivitas. Nah, aktivitas itu makanya harus punya dokumen, mungkin bentuk video yang lebih banyak itu video, mungkin foto, ya kan.
di musolanya itu kegiatannya apa saja. Mungkin ada sholat duha berjamaah bagi siswa setiap jam, istirahat pertama, istirahat kedua sholat duha bagi yang misalkan yang laki-laki atau yang perempuan gantian supaya nggak tumburan dan lain sebagainya. Itu sebuah program. Dan kelihatan nanti bahwa ini menjadi budaya atau tidak itu terlihat nanti di musola itu. Kalau musola itu kelihatan kok bersihnya itu hanya dalam waktu sekejap itu kan kelihatan bahwa ini baru dibersihkan, ketahuan. Tapi kalau budaya, dia bersihnya itu memang beda karena memang sehari-hari sudah dipakai kan seperti itu. Nah ini ya, itu terkait dengan aktivitas siswa nanti yang akan dinilai. Jadi kemampuan asesor akan menggali sejauh itu bukti-bukti apa yang sudah dilakukan, dan tentunya ini akan wawancara ke siswa, wawancara ke orang tua, wawancara kepada guru, ya guru agama maupun guru yang lain. Nah itu. Kemudian terkait dengan foto-foto kegiatan atau poster terkait dengan kegiatan religius misalkan, ya termasuk kegiatan misalkan memperingati Hari Besar Agama Islam misalkan PHBI misalkan, ya peringatan Hari Besar Agama Islam misal, ya seperti itu contoh ya, itu saja. Kemudian itu dokumen yang harus dipersiapkan, ya kita belum observasi. Nah ketika observasi, wah ini luar biasa. Dokumen itu sekali lagi semua yang jenis dokumen itu hanya 15% nanti. Kalau dokumen itu lengkap baru dapat 15%. Ya kan? Jadi masih ada 85% yang akan dinilai mutunya itu. Misalkan kegiatan ibadah siswa ya sesuai dengan agama dan keyakinannya. Nanti misalkan ditanya, berapa siswa sini yang agama Islam? Berapa yang agama Kristen? Berapa bla 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 bla, semua ditanyakan berapa. Itu pertama. Ketika sudah punya data, apa yang dilakukan agama Islam, kegiatan ibadah apa yang di sekolah dilakukan, apa yang agama Kristen, apa yang Hindu, nah, itu semua akan menjadi buktinya mana, kemudian ditanyakan satu persatu, akan observasi, akan wawancara, akan diskusi antara dengan siswa, sehingga kepala sekolah nggak bisa mengelak kalau selama ini tidak dilakukan, akan terjawab bahwa sebenarnya tidak ada kegiatan itu, ya kan? Itu. Kemudian seperti contoh tadi, misalkan memang sudah menjadi budaya namanya sholat duha, ya toh? Kemudian sholat duhur berjamaah. Itu kalau sudah budaya, siswa itu nggak bisa dibohongin. Ketika ditanya itu, ya dia akan menjawab apa adanya. Apalagi kalau memang itu disetting oleh kepala sekolah, kemudian si asesor benar-benar menguasai untuk mendapatkan data itu, tetap akan ketahuan, ya kan? Sehingga ini disetting oleh kepala sekolah supaya menjawab, kalau ditanya nanti harus menjawab supaya ini kegiatannya begini ya, seperti itu. Tapi kalau budaya, kepala sekolah nggak pusing, ya sudah ditanya aja, nanti kan ketahuan bahwa itu benar-benar berjalan atau tidak, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, selain dari kegiatan itu, kita melihat fasilitas itu, kita observasi. Katanya kegiatan sholat duha berjamaah, begitu lihat nggak ada tempat wudhu. Ini kan kelihatan bohongnya seperti itu kan. Nah seperti itu. Ini fasilitas yang harus dilihat. Kemudian mungkin dari karpetnya atau apa ya, itu semua ya, sajadah atau kelengkapan yang mungkin mukena yang bagi yang perempuan itu akan dilihat, ya kan? Nah seperti itu ya. Kemudian perilaku sikap toleransi. Nah ini juga bagian dari sikap religius tadi. Ketika misalkan ini sebagai contoh ya, ada sebuah sekolah yang dia melaksanakan budaya yang seperti itu. Ketika yang beragama Islam sedang melaksanakan sholat duha, kemudian teman-teman yang dari agama lain dia membantu menata sandal misalkan seperti itu. Kemudian ketika ada teman-teman dia melaksanakan ibadah misalkan agama yang lain, dia membantu menjaga, kemudian bagaimana untuk bisa berjalan dengan baik. Ini salah satu bentuk toleransi yang akan diambil fakta oleh asesor kan seperti itu. Nah ini. Kemudian kerukunan hidup antar pemeluk agama, tidak terpisah-pisah, tidak terpecah-pecah, bahwa antara agama satu dengan dia akrab, semua akrab, nggak ada masalah. Itu nanti akan menjadi data yang digali oleh asesor. Sekali lagi, di sini dibutuhkan memang asesor yang benar-benar sangat luar biasa ya. Ya ini harapannya seperti itu ya. Ya walaupun faktanya enggak mudah memang jadi asesor. Termasuk saya kemarin ya rencananya mau ikut uji kompetensi, ternyata malah ada kendala sehingga nggak bisa ikut uji kompetensi. Berarti nggak bisa jadi asesor ya. Iya, itu kira-kira seperti itu bayangannya ya. Kemudian ketika kita wawancara,
nanti yang ditanyakan adalah kepala sekolah, guru agama, komite sekolah, ya atau siswanya, ya atau seperti itu. Itu akan ditanyakan. Ya atau pelaksanaan ibadah itu sesuai agama itu seperti apa, yang dilakukan di sekolah itu seperti apa. Nah, itu nanti akan wawancara. Nah, ketika wawancara itu asesor itu sebenarnya sudah tahu apa yang mau ditanya, ada pedomannya, ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga kita akan bisa mendapatkan data banyak dari beberapa siswa, beberapa guru, orang tua, atau komite, kepala sekolah, itu akan ditanyakan satu persatu, ya kan? Kemudian masalah peringatan hari besar. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan peringatan atau PHBI ya, peringatan hari besar Islam ya, itu misalkan atau mungkin bagi yang agama lain dengan peringatan peringatan hari besar agama itu harus ada bukti-bukti. Yang paling gampang untuk membuktikan karena ini waktunya sudah lewat, maka bentuknya video itu yang paling aman. Ini kegiatannya divideokan semuanya, nah seperti itu ya. Sehingga kalau gambar kan susah menjelaskannya, lebih baik kalau video itu akan lebih bagus ya, sebagai penjelasan kepada asesor nantinya pada saat itu. Kemudian berikutnya adalah sikap toleransi tadi. Jadi ada 3 hal yang selalu akan ditanyakan. Bagaimana aktivitas ibadahnya, artinya termasuk fasilitasnya itu akan dinilai, akan didapatkan kesimpulan. Kemudian bagaimana dalam peringatan hari besar agama Islam atau agama yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah sikap toleransi antar agama di sekolah itu akan menjadi data otentik yang nanti akan bisa diterapkan, karena asesor tidak akan menerima sekedar dokumen, karena dokumen itu yang namanya compliant itu nanti akan masuk di dalam dashboard monitoring yang diminta masuk melalui Dapodik, yang itu setiap saat, setiap tahun akan dimasukkan di sana, sehingga hal-hal yang demikian itu sudah terdata. Jadi BAN sudah tahu bahwa ini memiliki atau tidak. Dan asesor juga nggak bisa sembarangan, karena ketika dia membuktikan itu benar-benar memang faktanya ada atau tidak. Kan seperti itu. Nah, ini bagi teman-teman, sehingga ketika sudah mendapatkan data dokumennya dapat, kemudian dari observasi dapat, kemudian dari wawancara dapat, kesimpulannya sekolah ini bagaimana sih pelaksanaan religius di sekolah itu? Bagaimana yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh oleh sekolah itu. Nah, itu akan mendapatkan jawaban yang akan ditulis, yang dijelaskan secara kualitatif. Dan setelah dijelaskan secara kualitatif, nanti akan menyimpulkan berarti sekolah ini masuk level ke berapa. Ya, gitu. Jadi kalau kita melihat levelnya, nanti kan untuk yang terkait dengan religius itu yang 3 hal tadi yang selalu ditanyakan, yaitu bagaimana pelaksanaan program atau program yang dibuat oleh sekolah itu apa, ada apa tidak. Kemudian aktivitas pelaksanaannya seperti apa, ya kan? Itu yang akan ditanyakan. Kemudian bagaimana toleransi antar siswa, itu semua akan menjadi data, ya, sehingga dia masuk dalam level berapa itu. Kemudian termasuk peringatan hari besar, ya. Itu mungkin ada. Bahkan kalau di RKAS atau RKS-nya tentunya ada, apakah ada anggaran dananya apa tidak, kemudian apakah memang masuk dalam mata anggaran apa tidak, itu semua akan jadi bahan dalam penilaian untuk di sikap atau karakter religius. Sukses selalu, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan Bapak Ibu, nanti silakan dibuka secara detail. Setidaknya dengan seperti ini sudah ada gambaran yang harus dipersiapkan oleh guru-guru, oleh kepala sekolah, bahwa dokumen apa saja yang diperlukan dan budaya apa yang harus dibentuk di sekolah itu adalah kegiatan yang harus dibahas oleh kepala sekolah dan para guru. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan jangan lupa bantu saya yang belum klik subscribe, bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for